Halo guys, bertemu kembali dengan kami Bimbingan Belajar BLC, Bright Learning Center. Untuk video kali ini akan dibahas materi tentang pelajaran matematika. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Apa sih yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Barisan aritmatika itu merupakan barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menjumlahkan atau mengurangi dengan bilangan yang sama. Contoh 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Nah, ini merupakan contoh barisan aritmatika. Mengapa? Karena untuk menentukan suku selanjutnya itu diperoleh dari menjumlahkan suku sebelumnya dengan bilangan yang sama. Di sini 5 diperoleh dari 2 ditambah 3, 8 diperoleh dari 5 ditambah 3, 11 diperoleh dari 8 ditambah 3, dan seterusnya. 3 di sini dalam barisan aritmatika disebut dengan beda. Jadi bilangan yang sama dalam barisan aritmatika di sini disebut dengan beda. Dengan kata lain, beda dari barisan aritmatika 2, 5, 8, dan 11 itu adalah 3. Contoh yang kedua, 195, 90, 85, dan seterusnya. Ini juga merupakan contoh barisan aritmatika. Kenapa? Karena pada barisan ini memiliki beda yang sama, yaitu negatif 5. Nah, beda di sini dalam barisan aritmatika bisa juga digunakan untuk menentukan apakah barisan aritmatika tersebut naik atau turun. Jadi, bila nilai bedanya lebih dari 0, maka barisan aritmatikanya akan naik. Sedangkan bila nilai bedanya kurang dari 0, maka barisan aritmatikanya akan turun. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan suku ke n dari suatu barisan aritmatika? Perhatikan barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Di sini kita bisa menyebut 2 itu sebagai U1 atau suku pertama, 5 sebagai U2, 8 sebagai U3, dan 11 sebagai U4. Kalau saya misalkan U1 itu sama dengan A, maka U2 itu sama dengan U1 ditambah B atau bedanya. Karena tadi saya misalkan U1 sama dengan A, maka bisa juga U2 itu sama dengan A tambah B. Selanjutnya U3 A ditambah 2B, U4-nya A ditambah 3B, dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan di sini, untuk menentukan U2, nilai koefisien dari B-nya atau B-nya itu cuma ada 1. Sedangkan untuk mencari nilai U3, di sini koefisien B-nya itu ada 2 atau nilai bedanya ada 2. Sedangkan untuk U4, nilai bedanya ada 3. Nah, dari pola ini kita bisa menentukan suku ke n atau UN itu sama dengan A ditambah n-1 dikali B. Nah, n-1 di sini sesuai dengan polanya yang tadi. Untuk U2 B-nya 1, untuk U3 B-nya 2, untuk U4 B-nya 3. Berarti untuk UN jumlah B-nya ada sebanyak n-1. Jadi, untuk menentukan suku ke n dari barisan aritmatika bisa dihitung dengan cara A tambah n-1 dikali B. Di mana A itu suku pertama, B-nya itu sama dengan bedanya. Itu cara menentukan suku ke n dari suatu barisan aritmatika. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan beda dari suatu barisan aritmatika? Perhatikan di sini, tadi sudah disebutkan U2 itu sama dengan U1 ditambah B. Berarti untuk mencari B-nya itu bisa diperoleh U2 dikurang U1. U3 itu U2 ditambah B, berarti B-nya U3 dikurang U2. U4 sama dengan U3 ditambah B, berarti B-nya itu sama dengan U4 dikurang U3. Nah, dari pola ini berarti kalau UN itu sama dengan UN-1 ditambah B, maka B-nya itu sama dengan UN dikurang UN-1. Atau
Untuk mencari B bisa diperoleh dari suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya. Jadi untuk menentukan nilai beda pada barisan aritmatika, itu B sama dengan UN dikurang UN-1 atau pengurangan antara suku dengan suku sebelumnya. Itu untuk menentukan beda pada barisan aritmatika. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan suku ke-10 atau U10 dari barisan aritmatika berikut. Yang pertama 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang kedua 11, 8, 5, 2 dan seterusnya. Oke, kita coba selesaikan barisan aritmatika yang pertama. Pada barisan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, kita peroleh nilai A itu sama dengan 1, nilai B-nya itu sama dengan 2, diperoleh dari 3 dikurang 1, atau boleh juga 5 dikurang 3 atau 7 dikurang 5. Jadi kita peroleh nilai B-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk menentukan suku ke-10, kita substitusi nilai A dan B-nya ke rumus UN-nya. UN sama dengan A tambah N-1 dikali B. Karena di sini yang diminta U10 atau suku ke-10, maka kita ganti nilai N-nya dengan 10. Berarti U10 sama dengan 1 tambah 10 dikurang 1 dikali 2, maka akan diperoleh nilai U10 atau suku 10-nya itu sama dengan 19. Jadi suku ke-10 dari barisan 1, 3, 5, dan 7 itu sama dengan 19. Selanjutnya untuk barisan yang B, barisan 11, 8, 5, 2 dan selanjutnya, diketahui nilai A-nya itu sama dengan 11, nilai bedanya itu sama dengan negatif 3. Berarti untuk menentukan nilai suku ke-10-nya, kita substitusi lagi ke rumus UN-nya. Kita substitusi nilai A, B, dan N, maka akan diperoleh nilai suku ke-10-nya itu sama dengan negatif 16. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Di sini tentukan suku ke-25 barisan aritmatika jika diketahui suku ke-10-nya yaitu 20 dan bedanya 3. Karena di sini nilai A-nya atau suku pertamanya belum diketahui, maka untuk menentukan suku ke-25 terlebih dahulu kita harus mencari nilai A-nya atau suku pertamanya dengan cara mensubstitusi suku ke-10 ke rumus UN. Jadi UN sama dengan A tambah N-1 dikali B. Kita substitusi suku ke-10-nya, U10 berarti sama dengan A tambah 10 dikurang 1 dikali 3, maka akan diperoleh nilai A sama dengan negatif 7. Setelah memperoleh nilai A, baru kita bisa menentukan suku ke-25. Kita substitusi lagi ke UN-nya, maka akan diperoleh U25 itu sama dengan 65. Jadi suku ke-25 dari barisan aritmatika di sini itu sama dengan 65. Atau bisa juga pakai cara yang kedua. Jadi pada cara kedua ini kita misalkan suku ke-10-nya sebagai suku pertama. Sehingga untuk menentukan suku ke-25, karena di sini U10-nya kita misalkan sebagai suku pertama, maka A-nya kita ganti 20. Kemudian ditambah 25 dikurang 10 dikali bedanya tetap 3. Maka akan diperoleh U25 itu sama dengan 65. Itu cara menentukan suku pada barisan aritmatika kalau nilai A-nya tidak diketahui. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.